Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathana Putri Wibowo dengan NIM F0271221029. Pada video kali ini saya akan membuat video praktik tentang aplikasi Cisco Packet Tracker untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan perpustakaan. Nah, untuk menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker ini, tentunya yang pertama yaitu instalisasi. Nah, unduh dan install Cisco Packet Tracker dari situs resmi Cisco Networking Academy. Kemudian tentunya membuat proyek baru. Setelah berhasil menginstal pada perangkat kalian, berikut adalah tampilan untuk membuat proyek baru. Buka Packet Tracker dan pilih File New. Kemudian menambahkan perangkat. Misalnya ingin menambahkan perangkat di bawah ini. Nah, pilih perangkat router, switch, PC, dan lain-lain. Nah, saya akan menambahkan perangkat PC. Misalnya di sini PC. Nah, saya akan menambahkan di sini PC. Kemudian ada lagi PC, satu lagi di sini. Terdapat 2 PC. Kemudian kalian juga bisa menambahkan misalnya di sini ada router. Nah, pilih router ini misalnya, tambahkan di tengah di sini. Kemudian juga kalian bisa menambahkan ada switch di sini. Nah, sesuai dengan kebutuhan aja, kita menambahkan switch. Berikut adalah tampilan-tampilan untuk menambahkan perangkat. Kemudian menghubungkan perangkat. Nah, kalian juga bisa menghubungkan perangkat-perangkat berikut yang ada di sini seperti PC, router, switch ini dengan menggunakan alat koneksi seperti kabel, Starlink, atau crossover dan sambungkan perangkat dengan mengklik port yang sesuai. Nah, itu tuh ada di bagian gambar seperti halilintar atau petir ini. Berikut adalah kabel-kabel untuk penghubung alat koneksi tersebut. Misalnya kalian ingin menghubungkan dari PC 1 ke PC 2, itu misalnya kalian tinggal klik PC ini, kemudian klik fast element ini, kemudian nah dari sini kalian bisa menghubungkan di sini. Nah, ini otomatis akan terhubung. Nah, untuk menghubungkan online lagi itu ada lagi, tetapi ini menghubung kabel dari PC 1 ke PC 2 misalnya. Kemudian ada juga simulasi dan pengujian. Nah, gunakan alat simulation untuk melihat bagaimana bergerak melalui jaringan. Kemudian kalian juga bisa mengirim ping dari satu perangkat ke perangkat lain untuk menguji konektivitasnya. Nah, itu akan saya praktekkan nanti di video ini. Kemudian setelah itu semua, kalian menyimpan proyek ini, pilih file dan save untuk menyimpan proyek Anda. Nah, nanti saya akan menyimpan proyek ini dengan berupa, karena ini tugas mata kuliah saya menyimpan file ini dengan latihan ke-1. Setelah penjelasan yang tadi, saya akan membuat dan mengkonfigurasi alamat IP di Packet Tracker ini dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu kita pilih dulu perangkat mana yang mau kita gunakan, misalnya PC, switch, atau router. Kemudian di sini saya akan menggunakan perangkat yaitu router yang beralamatkan 2901 ini. Kemudian saya letakkan pada bagian tengah seperti ini. Nah, kemudian saya akan memilih perangkat lagi untuk menghubungkannya, yaitu berupa perangkat PC. Nah, saya ingin menghubungkan menjadi 10 jaringan atau 10 koneksi. Nah, saya akan menghubungkan dengan PC, di mana PC ini berisi 10 koneksi nanti. Misalnya di sini. Nah, kemudian karena ingin merubah tampilan yang tadinya router itu di atas, di bawahnya itu ada beberapa PC, saya mengubah tampilannya menjadi router dan switch di tengah dan dikelilingi oleh 10 PC. Nah, di sini saya menambahkan switch yang
2960 untuk menyambungkan router ke switch di Cisco Tracker ini agar bisa menghubungkan 10 PC atau lebih. Nah, kemudian setelah menambahkan router 291111 ini dan switch 2960 ini, saya untuk menghubungkan dengan router ke switch ini saya menggunakan kabel misalnya kopi Starlink atau kemudian sambungkan dari router, pilih yang 0 misalnya ke switch. Switch ini yang ke misalnya 1. Nah, kemudian tambahkan PC ke switch. Misalnya tambahkan beberapa PC area kerja ini seperti PC yang melingkari switch dan router ini. Kemudian sambungkan dari switch ini ke beberapa PC. Menggunakan kabel yang sama yaitu copper StarTalk ini. Misalnya dari PC ini 2 ke PC ini. Oke, berhasil. Kemudian ini ke nah, kemudian ini switch ke begitupun seterusnya hingga isi ke 10. Karena menggunakan switch ini kalau hanya menggunakan router itu tidak bisa menghubungkan hingga 10 PC. Jadi hubungkan terlebih dahulu router ke switch. Nah, kemudian berikut adalah tampilan setelah dari router ke switch dihubungkan, kemudian switch dari ke PC-PC yang mengelilingi ini. Terdapat 10 PC ya. Kemudian untuk mengkonfigurasi alamat IP-nya, nah untuk menambahkan alamatnya tadi, kita klik lagi IP configuration. Nah, seperti ini. IP address-nya itu 192.168.1.10, kemudian subnet mask-nya, kemudian dia gateway-nya. Nah, jika ingin menandakan alamatnya itu, kita bisa menambahkan catatan di sini misalnya itu tuh alamat ID-nya tadi 2.1.1.10 kan udah. Ini sudah sebagai penanda, begitupun sampai PC-PC berikutnya. Nah, kemudian untuk memastikan ini terhubung D-nya, klik command prompt ini, kemudian kita klik ping pasti untuk alamatnya tadi, misalnya 2.168 kemudian 1.10 kemudian enter. Nah, berarti ini sudah terhubung karena udah ada muncul kata-kata di sini replay from, berarti sudah terhubung dengan
router dan switch-nya. Jadi ini PC ini sudah berhasil. Kemudian kita coba lagi memberi nama ke PC-PC berikutnya. Nah, ini dia tampilan jika semuanya sudah diberi alamat IP. Nah, di sini kita ingin menguji lagi ke PC kedua. Tadi kan di PC pertama yaitu alamat ini 192.168.1.10 ini sudah berhasil. Ini tampilannya. Nah, udah ada replay berarti dia sudah terhubung. Kemudian kita ingin memastikan uji koneksivitasnya itu di PC ketiga ini. Kemudian kita connect-nya, kemudian kita klik ping, kemudian sebelahnya itu alamat IP-nya 192.168.3.10, kemudian enter. Oh, salah. Ini adalah PC kedua. Config. Kita ulang lagi. Ini kesalahan. Kemudian kita ulang lagi. Ini ping. Kemudian alamat IP-nya misalnya 192.168.2.10. Kemudian enter. Nah, di sini udah kata keluar yaitu replay. Jadi alamat IP address 192.162.2.10 ini sudah terkoneksi di jaringannya. Kemudian kita menguji lagi di PC ketiga. Ini kemudian kita klik ping, kita isi alamat address-nya 192.168.3.10, kemudian enter. Nah, di sini juga sudah keluar kata-kata replay. Ini sudah terhubung ya. Kemudian di PC ke-4 ini kita uji lagi. Kemudian 192.168.4.10. Nah, ini juga sudah terhubung ya. Terbukti terhubung koneksinya. Kemudian kita coba lagi di PC ke-5 ini. Enter. Nah, ini juga keluar replay. Kemudian kita coba lagi di PC ke-6. Config, kemudian ping 192.168.6.10. Kemudian nah, ini juga keluar terkoneksi ya. Kemudian kita coba lagi di PC ke-7. 192.168.7.10. Enter. Nah, ini juga sudah terhubung ya karena keluar replay. Kemudian kita coba lagi di PC ke-8. Ping 192.168.8.10. Oh, salah ini. Ping 192.168.8.10. Enter. Nah, keluar kata-kata replay, berarti sudah terhubung. Kemudian kita coba lagi di PC berikutnya, yaitu PC ke-9. Ping 192.168.9.10. Enter. Nah, keluar juga replay. Jadi ini sudah terkoneksi. Kemudian kita coba lagi ke PC terakhir, yaitu PC 10.
192.168.10 lagi, kemudian enter. Nah, di sini keluar kata-kata replay lagi. Nah, ini sudah terhubung juga ya. Nah, berikut adalah tampilan PC-PC ini terhubung dengan alur koneksinya seperti ini. Nah, dengan ini saya zoom lagi. Nah, ini dia. Terlihat berkedip yang hijau-hijau ini berarti itu sedang menghubungkan ke jaringan-jaringan. Lagi-lagi terlihat kedipan itu adalah membuktikan terhubung antar jaringan si. Jadi berikut adalah video praktik saya tentang Cisco Packet Tracker ini menghubungkan 10 PC di router dan switch ini. Nah, praktik saya ini berhasil. Mungkin kalian juga bisa mengikuti langkah-langkahnya dan mempraktikkannya. Kalau kalian juga ingin merubah bentuknya, misalnya kalian nggak mau bulat seperti ini, kalian maunya kayak di sini routernya, di samping kanannya ada switchnya, kemudian di bawah-bawahnya baru beberapa PC, kalian juga bisa. Kalau ingin penampilannya seperti bulat ini juga kalian bisa mengelilingi router dan switch. Nah, yang seperti sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk menyimpan filenya juga kalian di perangkat kalian itu dengan meng-save, Ctrl S, soalnya namanya itu bebas. Di sini saya ingin menambahkan namanya. Jadi ternyata saya sudah pernah membuat nama latihan ke-1. Jadi pada file kali ini saya mengubah namanya dan menyimpan namanya menjadi latihan ke-2. Kalau kalian bebas ingin menamakannya apa, nanti akan tersimpan di dokumen perangkat kalian masing-masing. Klik save. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.